Ya, tinggal menjelang beberapa saat lagi kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Putra Irawan SPD. Jadi saya akan membacakan sekali lagi. Bapak Putra Irawan SPD ini merupakan wakil kepala sekolah SMK Negeri Sukoharjo bidang kesiswaan. Beliau juga mengajar di SMK Negeri Sukoharjo ini sebagai guru matematika, dan hebatnya lagi beliau juga merupakan ketua gudeg, Kak Gudeg kita, Kak Gudeg SMK Negeri Sukoharjo. Nah, jadi silahkan Mbak dan Masnya mengikuti materi yang akan disampaikan oleh beliau dengan seksama, dan kita tunggu juga pertanyaan di live chat selama materi berlangsung. Jadi nanti di akhir acara akan ada pengumuman peserta terbaik. Nah, peserta terbaik itu ditentukan oleh apa? Dari keaktifan, salah satunya keaktifan di live chat, terus pembuatan video pengenalan diri juga kita nanti akan nilai juga. Nah, jadi kita tunggu secepatnya. Oke, jangan tidak berpikir lama lagi, tidak menunggu lama lagi. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Putra Irawan SPD. Oke, untuk beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Anak-anak calon peserta didik SMK Negeri Sukoharjo yang Bapak banggakan, mari semua kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita limpahan nikmat sehat jasmani rohani. Allah juga memberikan kita nikmat waktu luang, sehingga hari ini kita memasuki hari yang kedua dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemarin kalian sudah mengikuti kegiatan pembukaan, juga sudah mengikuti kegiatan materi yang pertama dari Bu Tati Uminah selaku pemateri terkait dengan wawasan wiyata mandala. Beliau juga waka sarana prasarana, bidang sarana prasarana. Paling tidak dari materi yang sudah beliau sampaikan kemarin, kalian sudah memahami masing-masing peran masing-masing. Kalian juga sudah memahami terkait dengan visi dan misi sekolah kita. Maka berharap Bapak dengan kalian semua kita bisa bersama mewujudkan visi sekolah kita, yaitu menjadi SMK yang unggul dan siap. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan juga berlimpah pada kita selaku umatnya, amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Tabrakan nggak kalau ini sih? Enggak ya? Kalian boleh hidupkan mic-nya sekarang. Bapak mau kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk ke materi. Apa kabar semuanya? Yang nanti halo
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bapak mau kita ngobrol-ngobrol terkait dengan ada beberapa pertanyaan nanti yang akan Bapak sampaikan. Jadi biar lebih fokus, mohon yang lain suaranya untuk di-mute dulu. Nanti ketika ada sesi pertanyaan bisa kita awali dengan di layar itu kan ada tampil tanda angkat tangan. Itu bisa kalian klik itu tanda tangan sehingga nanti kita gantian ya. Nah, sehingga ngobrolnya lebih kalau komunikasinya dua arah gantian, kalau satu ngomong yang satu juga ngomong nanti tabrakan ya, bisa dipahami ya. Yang pertama Bapak menyampaikan selamat bergabung di SMK Negeri Sukoharjo. Ada 500 peserta yang mendaftar sebagai calon siswa kemarin. Hanya 348 yang kita terima. Maka Bapak mengucapkan selamat yang sudah bergabung. Terus dengan di jurusan-jurusan yang favorit yang banyak peserta peminatnya. Ada jurusan TKR, ada jurusan TKJ multimedia. Ini yang paling favorit, jurusan paling favorit di SMK Negeri Sukoharjo. Ini TKJ. Kemarin pendaftarnya 147. Jadi Bapak sampaikan selamat. Nah, itu hari ini sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan. Ini nama lengkap Bapak Putra Irawan SPD. Tapi biasanya Bapak dipanggil PI. Kenapa? Inisial ya? Inisial. Kenapa? Karena dari dulu salah satu cita-cita Bapak itu adalah menjadi ustadz. Jadi kalau jadi ustadz itu, kalau Ustadz Putra kayaknya nggak luas, Ustadz Irawan juga nggak luas, maka biar luas begitu Bapak pakai inisial PI, biar mirip-mirip Imam Syafi'i begitu, ya harapannya begitu. Terus jadinya guru. Hah? Terus sekarang jadinya guru. Guru sama Ustadz tugasnya apa dong? Sama-sama ngajar. Sama-sama ngajar tuh ya. Iya. Justru kalau jadi guru itu untuk SMK Negeri Sukoharjo, Bapak sudah punya sudah punya jamaah itu 1.000 orang lebih. Kalau pengajian ibu-ibu itu kan paling punya 40 orang ya. Paling 10 orang, 20 orang. Kalau di SMK Negeri Sukoharjo itu ada 1.044 sekarang. Total siswa dari kelas 10 sampai kelas 11. Status Bapak menikah dan sudah mempunyai 3 orang putri. Motto hidup Bapak, hidup harus memberi manfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Untuk di organisasi, Bapak aktif di sebagai sekretaris MGMP Matematika Pringsewu. Bapak juga tergabung sebagai bendahara di Dewan Dakwah Kabupaten Pringsewu, serta menjadi bagian pelatihan bahasa. Jadi kalau kenaikan ini untuk Hapkido Pringsewu. Nah, Hapkido Pringsewu ini tadi juga sudah disebutkan Bapak sebagai Kabudep SMK Negeri Sukoharjo. Jadi itu ada beberapa eskul yang ada di sekolahan kita. Sudah pada sarapan semua kan ya? Sudah? Belum? Katanya tadi udah nyiapin kopi. Kita ya deh, cuman kopinya jangan ditunjukin ke Bapak kalau di layar. Soalnya Bapak belum ngopi. Ya, jadi
Itu ya. Ini kayaknya orang dalam yang ngomong ini. Juru minta sama Mbak Dia ini orang dalam ini. Ya jadi terkait Bapak hanya pengen ngobrol-ngobrol aja. Nanti materi ini kalian bisa baca di linknya. Nanti kalian ambil kesimpulan sendiri. Bapak hanya pengen ngobrol 15 sampai 30 menit ke depan terkait dengan motivasi kalian untuk sekolah. Hanya itu. Nanti selebihnya kalau kelamaan juga kita di Google Meet ini, biar nanti harapan Bapak kan sudah terjalin komunikasi juga ya ke depan. Bapak lihat di grup itu, grup TKJ sudah ada grup kelas. Terus TKJ 2 Bapak komunikasi juga sudah ada grup kelas. Ini kalau sudah ada grup kelas, harapan Bapak nanti ada yang japri ke Bapak, wapri ke Bapak. Ini terkait biar nanti wali kelasnya bisa langsung digabungkan di grup kalian. MM2 udah Pak. MM2 sudah. Wali kelasnya sudah masuk? Belum. Nanti yang kalau belum, nanti ada perwakilan kelas yang bisa ngubungin Bapak, biar nanti Bapak kasih nomor telepon wali kelasnya biar nanti digabungkan sekalian. Jadi secepatnya kalian gabung dengan orang tua kalian, karena wali kelas itu penanggung jawab kalian. Bapak mana? Hah? Apa? Nih nomor Bapak bisa di ini ya. Tuh nomor telepon Bapak. Oke, Mana Pak? hah? Di kolom chat. Ini tantangan pertama sekolah di SMK Teknologi itu harus bisa mengaktifkan ini Google Meet. Baik, cukup untuk perkenalan dari Bapak. Sekarang kita masuk ke materi awal Bapak, motivasi sekolah. Ada yang mau menyampaikan beberapa orang. Harapan Bapak ini ada beberapa orang yang bisa raise hand, angkat tangan, kemudian nanti diaktifkan kolom suaranya diaktifkan. Yang lain silakan nanti di silent. Kemudian nanti bisa bergantian menyampaikan. Ya harapan Bapak ada beberapa orang lah yang bisa menyampaikan. Kalau yang di YouTube ya hanya bisa menyimak. Baik. Yang mau menyampaikan apa terkait motivasi sekolah silakan angkat tangan biar nanti dikasih kesempatan. Halo. Hah? Online nggak enak? Iya memang. Iya sesuatu yang antara ada dan tiada itu memang tidak enak. Tapi mau nggak mau karena inilah kondisinya sekarang, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Ya. Ayo siapa yang mau diberi kesempatan pertama? Tuh panitia sambil nyatet itu siapa nanti yang aktif, calonkan kandidat peserta terbaik nanti kan begitu. Azara, ini Azara ini kalau nggak salah peringkat pertama ya ini kemarin ya. Hah? Bukan. Rimayati. Hah? Rimayati dan angkat tangan.
Baik. Baik, Dwi Irmayanti. Silakan diberi kesempatan pertama untuk menceritakan motivasinya sekolah. Yang lain suaranya bisa di-mute dulu ya. Kita simak dulu temannya. Silakan, Irman. Rifki Gilang, silakan. Hah? Tadi ngangkat tangan, dikasih kesempatan. Mbak, ini ada pertanyaan, apa motivasi kalian untuk sekolah itu? Silakan. Azhara Bila. Motivasi sekolah jangan penuh berhenti belajar karena hidup terkadang berhenti mengajarkan. Yang kedua, Didengarin? Yang ketiga, perjalanan tujuan mil dimulai dari mana mil. Yang keempat, Ada 4 ya? Woi, kasih aplaus dulu lah. Ini mungkin agak apa sinyalnya agak terganggu, sempat terputus-putus suaranya. Tapi beberapa yang bapak ini ya satu yang tadi apa ya, ribuan mil itu ya bisa ditempuh. Kalau kita mengulang langkah yang pertama ya begitu ya Zahra ya. Az-Zahra itu orang yang cerdas, jadi wajar kalau ini bisa memberikan statement seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Oke, ada lagi selain Zahra? Silakan. Siapa? Oh, Dian dulu yang sudah. Dian Jupiter. Silakan Dian. apapun perkara lain dengan asal bicara bersama. Oke, nanti yang di ini udah ada yang masuk juga di kolom chat, yang di live YouTube juga bisa menuliskan apa motivasi sekolahnya di kolom komentar. Motivasi sekolah, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ini tulisan dari Nirmala Artika Putri. Oke, tadi si Dini yang sudah angkat tangan tadi, silakan Bapak kasih kesempatan. Ya, silakan, Lepan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Kata Allah, yarfa', saya akan mengangkat derajat orang-orang. Yarfa'illahu allazina amanu. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, dia harus beriman. Nah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, tapi orang yang beriman yang tidak berilmu itu apa ya? Beribadahnya orang tidak berilmu itu lebih
tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan ketimbang beribadahnya orang-orang bodoh. Maka ini Bapak guru Islam, Pak. Hah? Tadi kan udah mau sampaikan di awal kan ya? Iya. Bener, Pak. Hah? Wah. Di pendidikan abad 21 itu semua guru punya tanggung jawab untuk mewujudkan, membentuk karakter peserta didik itu menjadi peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang harus ada di dalam pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga itu mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Keenam itu mandiri. Jadi ada 6 sifat itu yang harus kalian punya. Nah, Bapak punya kewajiban untuk itu. Terlebih karena Bapak dapat amanah sebagai wakil kesiswaan, maka Bapak yang paling punya tanggung jawab pertama untuk mendampingi kalian dalam rangka bersama-sama mewujudkan visi sekolah kita menjadi SMK yang unggul dan siap. Maka motivasi kalian sekolah itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang berilmu itu beberapa derajat lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Dan ada pepatah juga, ada peribahasa, bukan hadis ini. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Ada yang bisa tahu maknanya? Dwi Irmayanti, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Yang lain suaranya bisa di ini dulu. Ada link absen lagi nggak, Pak? Link absen nanti di share. Oh, di deskripsi sudah ada. Di YouTube. Gitu ya. Jadi gitu, sebuah peribahasa menyatakan bahwa man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bi ilmi, maka harus dengan ilmu. Maka kalian diberikan kesempatan masuk SMK Negeri Sukoharjo. Bapak berharap kalian nanti bisa mengikuti semua kegiatan ini dengan baik, sehingga nanti kalian punya bekalan-bekalan untuk terjun di masyarakat. Ini harapan terbesar Bapak. Kenapa? Kalian harus jauh lebih hebat daripada anak-anak SMA. Kalau anak SMA, dia paling belajar hanya sesuai dengan jurusannya. Kalau kalian, ketika kalian memutuskan dan diterima sebagai calon siswa SMK Negeri Sukoharjo, maka kalian bisa memiliki kesempatan untuk belajar beberapa bidang keahlian di SMK Negeri Sukoharjo. Anak-anak listrik tidak menutup kemungkinan dia bisa belajar komputer, bisa mempelajari bagaimana ngebenerin motor, kan gitu. Begitu juga jurusan yang lain. Yang penting syaratnya kalian mau. Maka motivasi sekolah itu harus kalian perbesar. Kenapa? Ada yang mau kalau suara Bapak kurang kencang. Oke, suaranya sudah ini semua ya? Ya Pak. Sip. Suaranya kecil lagi Pak. Hah? Suaranya kecil lagi Pak. Di sini suaranya rame. Oh, rame. Siap. Tapi yang lain suaranya dikecilin dulu. Iya, soalnya di sini rame Pak. Bareng-bareng Pak. Oh, gitu.
belajar bergotong royong, bekerja sama, ya. Siap. Sedikit lagi Bapak, setelah ini kalian akan belajar. Oke. Ya makan Pak. Sip. Udah, suaranya sudah lebih besar? Hah? Udah gede ya? Baik, hah? Baik, Bapak lihat udah jam 8.28. Bapak tidak mau berlama-lama ya? Cukup. Ya. Sebentar lagi Bapak akan akhiri. Nanti silakan kalian lanjut mempelajari materinya di link. Nanti link absen juga diisi. Halo. Biar ngecek fokus, kalau kata Bapak halo, kalian hai. Kalau Bapak hai, kalian halo ya. Kalau Bapak ngomong sepakat, kalian setuju. Kalau kalian setuju, Bapak sepakat ya. Siap. Gitu ya. Biar kita ini loh. Nanti kalau kita sudah sering ke sekolahan, harapan Bapak kalian bisa aktif di eskul nanti ya. Biar nanti sering kita jalan-jalan keluar, membawa nama baik SMK ya di luar ya. Baik, terkait dengan motivasi sekolah, kita akan bersemangat untuk melakukan sesuatu kalau kita tahu kenapanya. Kalau sekarang kalian Bapak suruh silakan kalian jalan ke pasar Pringsewu sekarang, kalian juga pasti akan banyak pertanyaan. Ngapain Pak? Capek, masa jalan kaki? Jalan capek, nggak pakai motor aja sekalian. Tapi kalau misalnya kata Bapak, silakan kalian jalan sampai Pringsewu. Nanti begitu nyampe Pringsewu, ada orang yang akan menyambut kalian dan memberikan duit 25 juta. Semangat nggak kalian? Iya. Nah makanya itu kalian harus tahu dulu, perbesarlah motivasi kalian sehingga kalian lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Ya, Bapak siap mendampingi kalian dalam segala hal, segala kegiatan di SMK Negeri Sukoharjo. Mudah-mudahan kita bisa bersama mewujudkan. Yang jelas apa yang menjadi tujuan kalian di SMK Sukoharjo ini tentu adalah bersama-sama menjadi bagian untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Gitu ya. Silakan habis ini kalian lanjut. Cukup sepertinya karena Bapak yakin juga sinyal di tempat kalian juga tidak terlalu bersahabat. Jadi kalaupun kita mau komunikasi terputus ya. Tadi nomor sudah Bapak sampaikan, silakan. Yang penting ketika terkait dengan sekolah, terkait dengan ada yang berkaitan dengan sekolahan kita, insya Allah Bapak siap untuk meluangkan waktu dengan kalian. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Yang jelas sebagai Muslim kita harus selalu bersemangat. Karena apapun yang kita lakukan, ini insya Allah akan mendapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup pengantar dari Bapak. Silakan. Baik, masih ada yang nanya nomor, mungkin ketinggalan. Itu nomornya Bapak ketik di chat 0822 8211 333 ya. Tetap semangat. Bapak menantikan kalian di SMK Negeri Sukoharjo. Kurang lebihnya mohon maaf, ada Allah pun.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita simak yang materi dari Bapak Putra Irawan SPD. Nah, jadi intinya kita itu harus tahu dan mengerti kenapa kita memilih SMK Negeri Sukoharjo, kenapa kita mengambil jurusan di salah satu jurusan di SMK Negeri Sukoharjo. Nah, itu kita harus tahu bagaimana, dan kita sebagai peserta didik kita harus juga sebisa mungkin mengembangkan potensi yang ada di diri kita untuk SMK Negeri Sukoharjo. Apa yang akan bisa kita lakukan demi perkembangan SMK kita. Nah, jadi tadi saya lihat juga masih sedikit yang lihat di live YouTube daripada hari kemarin. Nah, jadi saya harap nanti di materi selanjutnya kawan-kawannya bisa diberi informasi bahwa nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Dan saya rasa tadi kan saya sudah membuka tanya jawab. Nah, tapi kok sampai sekarang belum ada yang tanya, belum ada yang kasarnya ngomong tanyanya itu sedikit berbobot. Bukan tanya hanya basa-basi. Kalau cuma tanya hanya basa-basi seperti itu bisa tanya pribadi aja. Nah, jadi yang akan disampaikan materi berikutnya bisa mungkin tanyanya mengenai materi tersebut, materi yang akan disampaikan oleh pemateri tersebut. Oke, jadi setelah ini Mbak dan Masnya tetap lihat informasi terbaru di channel SMK Negeri Sukoharjo, dan sekali lagi bunyikan notifikasinya biar bisa langsung mengakses live yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dan jangan lupa presensi dan refleksi itu diisi yang ada di link di deskripsi. Sekian untuk materi pada hari ini, dan jangan lupa tetap pantau di channel SMK Negeri Sukoharjo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.